Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 23101093000073. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang struktur organisasi perpustakaan dan sistem kelola. Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga pusat informasi, literasi, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Agar perpustakaan ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan struktur organisasi yang jelas serta sistem pengelolaan yang teratur. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur organisasi perpustakaan dan juga sistem kelola. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari struktur organisasi perpustakaan dan juga apa yang dimaksud dengan sistem kelola perpustakaan. Nah, struktur organisasi ini adalah susunan kerja dalam perpustakaan yang bisa membagi tugas dan juga tanggung jawabnya setiap bagian agar pelayanan ini bisa berjalan secara efektif. Sedangkan sistem kelola perpustakaan ini adalah cara perpustakaan bisa mengatur koleksi, pelayanan, administrasi, dan juga teknologi agar penggunaan bisa mudah mendapatkan informasi. Nah, itu teman-teman yang dimaksud dengan struktur dan juga sistem kelola dari perpustakaan. Nah, teman-teman, adapun bagian struktur organisasi yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah ini adalah orang yang bisa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan juga pengelolaan yang ada di dalam perpustakaan. Kepala kepustakaan ini memiliki tugas untuk merencanakan, bisa untuk mengarahkan, serta bisa untuk mengawasi jalannya operasional perpustakaan agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Bagian yang kedua ada bagian layanan, yaitu bertugas memberikan pelayanan secara langsung, terus bisa meliputi kegiatan seperti peminjaman buku ataupun pengembalian buku. Bisa juga untuk membantu menggunakan mencari informasi serta memberi bimbingan dalam penggunaan fasilitas perpustakaan. Dan yang ketiga itu ada bagian pengelolaan bahan pustaka yang memiliki tanggung jawab dan juga mengelola koleksi perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan meliputi penggadaan, pencatatan, hingga penataan buku yang ada di rak. Yang keempat itu ada bagian administrasi, yaitu bertugas untuk mengelola kegiatan administrasi seperti pencatatan data, pengarsipan, serta pengelolaan keuangan perpustakaan. Dan yang kelima itu ada bagian teknologi informasi atau bisa disebut dengan TI. Jika tersedia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi perpustakaan, bagian ini untuk mengelola penggunaan komputer, katalog digital, serta layanan berbasis teknologi yang lainnya yang bisa memudahkan penggunaan dalam mengakses informasi. Jadi, teman-teman, perlu diketahui bahwa struktur organisasi perpustakaan ini dapat berbeda-beda tergantung pada besar kecilnya perpustakaan tersebut.
Perpustakaan ini yang lebih besar biasanya memiliki struktur yang lebih lengkap dan juga kompleks. Sedangkan perpustakaan yang kecil itu memiliki struktur yang lebih sederhana. Masuk ke bagian sistem kelola perpustakaan. Jadi, teman-teman, sistem kelola perpustakaan ini merupakan cara atau metode yang bisa digunakan untuk mengatur, mengelola, dan juga menjalankan seluruh kegiatan di perpustakaan agar dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Sistem ini mencakup beberapa aspek, mulai dari penggadaan bahan pustaka, pengolahan koleksi, pelayanan kepada si pengguna, terus hingga pengelolaan data dan juga administrasi. Dengan adanya sistem kelola yang baik, perpustakaan ini dapat memberikan pelayanan yang maksimal serta bisa memudahkan pengguna dalam mencari sebuah informasi. Nah, adapun teori yang berkaitan dengan materi saya ini, yaitu struktur organisasi perpustakaan berkaitan dengan teori manajemen organisasi yang dikemukakan oleh planning, organizing, actuating, ataupun controlling. Selanjutnya masuk ke poin bagian pembaharuan kekinian. Nah, adapun perkembangan perpustakaan di zaman yang sekarang. Contoh perkembangannya yaitu perpustakaan digital, e-book, sistem barcode, peminjaman online, katalog digital, dan juga perpustakaan berbasis aplikasi. Nah, untuk saat ini, perpustakaan ini memang mengalami perkembangan yang pesat dengan memanfaatkan teknologi digital untuk bisa mempermudah mencari akses informasi. Adapun tantangan perpustakaan untuk saat ini, yaitu tantangannya itu ada 4. Pertama, minat baca siswa itu menurun. Kedua, kurangnya fasilitas digital. Yang ketiga, SDM kurang memahami teknologi. Terus banyak siswa lebih tertarik ke media sosial. Nah, untuk solusinya yaitu bisa membuat perpustakaan digital, terus menyediakan wifi, membuat ruang yang nyaman, terus bisa mengadakan kegiatan literasi, dan juga bisa pelatihan teknologi untuk perpustakaan. Jadi, perpustakaan ini memang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap bisa menjadi pusat belajar yang diminati oleh semua masyarakat. Jadi, prospek untuk kedepannya, perpustakaan ini akan semakin modern dengan memanfaatkan teknologi digital ataupun AI. Sistem peminjaman buku dapat dilakukan secara otomatis dan juga pencarian buku bisa menjadi lebih cepat dan masyarakat ini bisa mengakses buku melalui smartphone ataupun perpustakaan virtual. Selain itu, ruang baca juga akan dibuat lebih nyaman, lebih modern agar bisa menarik minat pengunjung. Walaupun teknologi berkembang, perpustakaan tetap berperan penting sebagai pusat literasi dan juga sumber ilmu pengetahuan. Nah, kesimpulan dari materi yaitu struktur organisasi dan juga sistem kelola perpustakaan memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan informasi yang efektif. Dengan perkembangan teknologi, perpustakaan memang harus dituntut untuk terus berinovasi agar tetap relevan di masa depan nanti. Terima kasih. Bye-bye.